Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Dengan mendengarkan cerita ini akan menambah ketaatan kita kepada Allah, akan menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan dengan mendengar cerita ini, mendengarkan cerita orang-orang yang sukses, orang-orang yang telah berjaya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada para sahabat. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang pembagian harta oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ummu Bakar binti Al-Miswar bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu telah menjual sebidang tanah kepunyaannya dengan harga 40.000 dinar. Uang yang diperolehnya itu dibagi-bagikan di kalangan Bani Zuhrah, kaum muslimin yang fakir, orang-orang muhajirin dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengirimi seorang utusan kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa harta itu untuk diberikan kepadanya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Siapakah yang mengirimkan harta ini?" Aku menjawab, "Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu." Kemudian utusan itu menceritakan kisah penjualan tanah Abdurrahman itu. Perawi mengatakan bahwa Aisyah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami istri-istrinya, "Tiada orang yang menunjukkan belas kasih kepada kalian, para istri beliau sepeninggalku, selain orang-orang yang sabar. Allah telah memberi minum kepada Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, dari mata air salsabil di dalam sorga." Al-Hakim berkata bahwa hadis ini mempunyai isnad yang sahih, namun Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata hadis ini tidak bersambung sanadnya. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dan Ibnu Sa'ad dari Al-Miswar bin Makramah serupa dengannya. Hanya saja dalam riwayat Abu Nuaim dinukilkan seperti berikut, "Tiada orang yang akan berbelas kasihan kepada kalian melainkan orang-orang yang soleh." Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Ja'far bin Burqan, katanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwa Abdurrahman bin Auf telah memerdekakan 30.000 orang budak perempuan." Dilanjutkan dengan kisah tentang pembagian harta oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'az bin Jabal dan Huzaifah radhiyallahu anhum. Diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir dari Malik An-Nadar radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengambil 400 dinar dan memasukkannya ke dalam satu kantung, lalu berkata kepada budaknya, "Bawalah kantung ini kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu dan tunggulah sebentar di dalam rumahnya agar kamu dapat melihat apa yang akan dilakukannya dengan uang itu." Budak itu pun pergi ke rumah Abu Ubaidah dengan membawa uang itu. Sesampainya di rumah, budak itu berkata kepada Abu Ubaidah, "Amirul Mukminin menyuruh engkau agar mempergunakan uang ini untuk memenuhi sebagian keperluanmu." Abu Ubaidah berkata, "Semoga Allah berbuat baik dan menyayangi Amirul Mukminin." Kemudian ia berkata kepada budak perempuannya, "Hai budak perempuan, pergilah kamu dengan membawa 7 dinar kepada si fulan dan berikan kepadanya, 5 dinar kepada si fulan dan 5 dinar lagi kepada si fulan lainnya, sehingga semua uang itu habis dia bagi-bagikan." Kemudian budak suruhan Umar radhiyallahu anhu kembali menemui Umar radhiyallahu anhu dan memberitahukan apa yang telah terjadi di sana. Budak itu mendapati bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menyediakan uang yang serupa untuk diberikan kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada budak itu, "Pergilah kamu dengan membawa uang ini kepada Mu'az bin Jabal dan tunggulah sebentar di dalam rumahnya agar kamu dapat melihat apa yang dilakukan oleh Mu'az dengan uang ini." Maka budak itu pergi ke rumah Mu'az dengan membawa uang yang diberikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Sesampainya di hadapan Mu'az,
Budak itu berkata kepadanya, Amirul Mukminin telah menyuruh engkau agar mempergunakan uang ini untuk memenuhi beberapa keperluanmu. Muaz pun berkata, semoga Allah merahmati dan menyambung hubungan kekerabatannya. Kemarilah hai budak perempuanku, pergilah kamu ke rumah si fulan dengan uang sejumlah ini. Pergilah kamu ke rumah si fulan dengan uang sejumlah ini. Kemudian isteri Muaz pun muncul dan berkata kepada suaminya, dan kami demi Allah adalah orang miskin, maka berikanlah uang itu kepada kami. Ketika itu hanya tinggal 2 dinar saja di dalam kantung uang itu. Lalu Muaz memberikan uang dinar itu kepada istrinya. Setelahnya budak itu pun kembali menemui Umar radhiyallahu anhu dan menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Mendengar cerita demikian, Umar radhiyallahu anhu menjadi teramat gembira lalu berkata, sesungguhnya mereka adalah bersaudara satu sama lain. Para perawi yang sampai kepada Malik An-Nadar adalah Sidgat lagi dikenal, sedangkan Malik An-Nadar tidaklah ku kenali. Demikian tercantum dalam kitab At-Targhib. Kata Al-Haisami diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir, sedang Malik An-Nadar tidak ku kenali. Sementara para perawi lainnya adalah Sidgat. Aku berkata, Al-Hafiz menukilkannya di dalam Al-Hisbah, dan dia berkata bahawa orang yang dipanggil sebagai Malik An-Nadar dalam sanad ini adalah Malik bin Iyad, bekas budak Umar. Dia adalah orang yang cerdas dan pernah mendengar hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan hadis dari Al-Bukhari, Muslim, Muaz dan Abu Ubaidah. Sedang kedua putranya yaitu Aun dan Abdullah meriwayatkan dari dirinya. Begitu juga Abu Salih As-Saman. Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam tingkatan pertama para tabi'in kota Madinah, dan dia berkomentar dia adalah orang yang terkenal. Ali bin Al-Madini berkata, Malik An-Nadar adalah bendahara Umar. Dia berkomentar dalam Al-Isbah, kami telah meriwayatkan dalam Fawaid Daud bin Ammar Ad-Dabi melalui Jarlul Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu Al-Makhzumi dari Malik An-Nadar, lalu dia menceritakan kisah tersebut sampai selesai. Abu Nuaim meriwayatkan dalam Al-Hiyyah dari Malik An-Nadar, lalu dia menceritakan hadis semisal. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa'ad dari Ma'an bin Isa, katanya, kami menghadap Malik bin Anas, lalu dia menyebutkan secara ringkas. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab Al-Tariq As-Sangir dari Zaid bin Aslam dari bapaknya bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabatnya, beritahukanlah harapan kalian. Maka salah seorang dari mereka berkata, aku ingin uang dirham sepenuh rumah, lalu aku akan membelanjakannya di jalan Allah. Umar radhiyallahu anhu berkata lagi kepada para sahabatnya, tumpahkanlah harapan kalian. Seorang lelaki lain berkata, aku inginkan emas sepenuh rumah ini, lalu aku akan membelanjakan di jalan Allah. Umar radhiyallahu anhu berkata lagi kepada para sahabatnya, tumpahkanlah harapan kalian. Seorang lelaki lain berkata, aku menginginkan jauhar sepenuh rumah ini atau yang semisal, lalu aku menginfakkannya di jalan Allah. Umar radhiyallahu anhu berkata lagi kepada para sahabatnya, tumpahkanlah harapan kalian. Mereka berkata, kami tidak menginginkan apapun sesudah itu. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, akan tetapi aku sangat menginginkan agar rumah ini dipenuhi dengan kaum lelaki seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Muaz bin Jabal dan Huzaifah bin Al-Yaman. Lalu aku akan memperkerjakan mereka untuk taat kepada Allah SWT. Umar radhiyallahu anhu lalu mengirim harta kepada Huzaifah radhiyallahu anhu melalui budaknya sambil berkata, lihatlah apa yang dilakukan oleh Huzaifah dengan uang sebanyak itu. Setelah Huzaifah menerima harta itu, ia pun membagi-bagikan. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengirim harta kepada Muaz bin Jabal, dan ternyata Muaz juga membagi-bagikan harta itu. Lantas mengirimkan harta yakni kepada Abu Ubaidah seraya berkata, lihatlah apa yang dilakukan dengan harta itu, dan Abu Ubaidah pun membagi-bagikannya. Karena itu Umar radhiyallahu anhu pun berkata, sungguh aku telah memberitahu kalian atas tindakan para sahabat yang unggul itu apabila mereka menerima uang. Alhamdulillah, itulah kisah tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam pembagian harta. Semoga apa-apa yang kita dengar, apa-apa yang diceritakan, semoga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain.
Maka untuk sebab itu kita tutup majlis, kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.